Shalom, kembali lagi bersama saya Onista Lain. Kali ini kita akan membahas satu kisah dari seorang tokoh dari Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela harus merekam atau dipenjarakan dalam penjara kurang lebih 20 tahun karena memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit hitam di Afrika Selatan. Dia telah dibenci dan diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan dia mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh sipil penjara. Tentu Nelson punya banyak alasan untuk menyimpan dendam. Namun setelah dibebaskan dari penjara pada 11 Februari 1950, inilah yang Mandela katakan. Saat saya berjalan keluar pintu penjara menuju gerbang kebebasan, saya tahu kalau saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya di belakang, maka saya masih akan tetap berada di dalam penjara. Betapa benar kata-kata Mandela. Selama kita menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuni dan melupakan kita menemukan diri kita dalam penjara yang kita buat sendiri. Sebaliknya, saat kita mengampuni dan melupakan, saat itulah seorang tawanan dibebaskan, itu dari diri kita. Dari banyak definisi tentang kasih dalam 1 Korintus 13, mungkin ini merupakan yang tersulit untuk kita lakukan. Kasih tidak menyimpan kesalahan dari orang lain. Tentu bagi kita, ketika kita telah diperlakukan dengan tidak adil atau telah disakiti, namun oleh kuasa Allah yang mentransformasi kita dapat melakukannya. Salah satu ironi kehidupan yang menarik adalah bahwa kebanyakan kita begitu cepat melupakan banyak hal sehingga kita tidak harus terus diingatkan. Namun berkaitan dengan kesalahan orang lain, kita memiliki daya ingat yang luar biasa, bahkan sampai ke hal-hal yang kecil, sampai ke tanggal, menit, dan detik. Kita menyimpan kesalahan orang lain bagaikan menyimpan inventaris yang berharga dan dalam lemari kehidupan kita. Ketika diperlukan, kita tinggal mengambil dan menggunakannya. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengasihi orang lain jika kita harus mengingat kesalahan mereka dan menggunakannya sebagai ukuran untuk kasih kita terhadap mereka. Tidak mungkin kita mengasihi jika kita terus menyimpan dendam. Yusuf bisa saja mengungkit kembali kesalahan saudara-saudaranya yang telah mencelakakan dirinya, namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya, inilah yang Yusuf katakan dan lakukan. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam Kejadian 50 ayat 21. Jadi jangan kita mau menendam terus dalam penjara yang kita buat sendiri, karena kita harus terus menyimpan kesalahan yang orang lain. Sulit apapun untuk mengampuni, ingatlah selalu bahwa Allah di dalam Kristus lebih dahulu telah mengampuni kita. Orang yang paling kuat adalah yang lebih dahulu mengampuni, dan orang yang paling bahagia adalah orang yang lebih dahulu melupakan. Soli Deo Gloria. Semoga memberkati kita. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.